Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas bab 3 tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ada 4 subpokok bahasan. A. Molekul yang mendasari pewarisan sifat. B. Hukum pewarisan sifat. C. Pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. D. Penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap makhluk hidup merupakan warisan dari orang tua melalui materi genetiknya. Contohnya, bentuk rambut, bentuk hidung, warna kulit, bahkan beberapa penyakit diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Ayah mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma. Ibu mewariskan materi genetiknya melalui sel telur. Materi genetik ayah dan ibu bergabung melalui proses fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang akan menghasilkan individu baru. Hal yang sangat penting berperan dalam penurunan genetik adalah asam nukleat. Ada 2 jenis asam nukleat, yaitu DNA, deoksiribonukleik asid, RNA, ribonukleik asid. Di dalam DNA, yang menentukan ciri makhluk hidup adalah gen. Berikut ini adalah susunan DNA di dalam tubuh kita. Ini merupakan DNA. DNA di dalam tubuh kita jumlahnya banyak. Di antara DNA akan diikat atau dililit pada protein histon. Lilitan protein histon ini akan membentuk untaian yang sangat panjang yang disebut dengan kromosom. Kromosom di dalam tubuh kita selalu berpasangan. Kromosom ini terdapat dalam inti sel. Inti sel ini merupakan bagian di dalam tubuh kita dan seluruh tubuh kita dipenuhi dengan inti sel. Berikut ini merupakan struktur DNA. DNA merupakan suatu untaian ganda atau berpasangan yang membentuk heliks atau berulir. Untaian ganda yang berulir. Di dalam DNA ada 4 basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitokinin. Di dalam tubuh kita, DNA berpasangan antara adenin dengan timin. Guanin selalu berpasangan dengan sitokinin. Contohnya berikut ini. Timin selalu berpasangan dengan adenin atau adenin berpasangan dengan timin. Sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitokinin atau sebaliknya, sitokinin selalu berpasangan dengan guanin. Ada istilah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan untaian antara DNA. Jadi antara DNA diikat oleh ikatan hidrogen. Ada istilah ikatan glikosida, merupakan ikatan antara basa nitrogen dengan gula. Sedangkan fosfodiester, ini adalah fosfodiester, adalah yang mengikat antara nukleotida. Satu baris ini disebut nukleotida. Baris atas dengan bawah diikat dengan ikatan fosfodiester. Ada istilah basa purin, merupakan basa nitrogen terdiri atas adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidin merupakan basa nitrogen yang terdiri atas timin dan sitokinin. Berikutnya adalah struktur RNA. Struktur RNA terdiri atas 4 basa nitrogen, yaitu adenin, urasil, guanin, dan sitokinin. Pasangannya, adenin selalu berpasangan dengan urasil, guanin selalu berpasangan dengan sitokinin. Jadi, jika di sini ada urasil, maka pasangannya harus adenin. Kalau guanin selalu berpasangan dengan
sitokinin. Sitokinin berpasangan dengan guanin, adenin berpasangan dengan urasil. Ada beberapa istilah dalam pewarisan sifat, yaitu sifat dominan adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Gen dominan selalu ditulis dengan huruf besar. Sifat resesif adalah karakter yang dikalahkan atau ditutupi oleh karakter yang lain. Gen resesif selalu ditulis dengan huruf kecil. Contoh untuk kedua istilah ini misalnya, ayah memiliki rambut lurus, ibu memiliki rambut keriting. Ketika memiliki anak, ternyata anaknya berrambut lurus. Artinya rambut lurus lebih dominan, sedangkan rambut keriting bersifat resesif. Jadi di dalam tubuh anak tersebut ada dua gen, yaitu rambut lurus dan keriting, tetapi yang nampak adalah lurus. Intermediate adalah sifat individu gabungan dari kedua induknya. Misalnya ayah berambut lurus, ibu berambut keriting, menghasilkan anak rambutnya adalah bergelombang, tidak terlalu lurus atau tidak terlalu keriting. Genotip adalah informasi genetik dari individu. Fenotip adalah perwujudan dari gen atau sifat yang bisa diamati. Alel adalah pasangan gen. Homozigot adalah pasangan dua alel yang sama dalam satu lokus. Heterozigot pasangan dua alel yang berbeda dalam satu lokus. Untuk memahami istilah-istilah tadi, ini adalah contohnya. Misalnya kita akan menuliskan gen tentang warna bunga. Setiap satu sifat diwakili oleh dua huruf karena kromosom di dalam tubuh kita berpasangan. Jadi satu sifat diwakili oleh dua huruf. Misalnya warna merah pada bunga kita beri simbol M besar. Jika ditulis dengan M besar berarti warna merah mempunyai sifat dominan. Kemudian warna bunga putih, jika ditulis dengan huruf kecil M maka bersifat resesif. Sekarang contoh menuliskannya. Bunga merah homozigot. Ingat, dalam satu sifat misalnya warna harus diwakili dua huruf. Karena merah homozigot maka hurufnya ada dua, merah ditandai dengan M besar, homozigot berarti dua huruf ini sama jika M besar dengan M besar. Merah heterozigot, satu sifat ditandai dengan dua huruf. Karena heterozigot maka dua huruf ini berbeda, yang satu M besar, yang satu M kecil. Kenapa disebut merah padahal ada M besar, M kecil? Karena M besar sifatnya dominan, yang merah, M kecil resesif. Walaupun ada di dalam tubuh, tapi tetap timbulnya warna merah karena M kecil warna putih akan tertutupi oleh M besar. Jika gennya terdiri atas M kecil, maka bunga yang muncul adalah warna putih. Berikut ini adalah susunan kromosom pada tubuh kita. Kromosom di dalam tubuh kita selalu berpasangan. Ini pasangan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Di dalam tubuh kita ada 23 pasang kromosom. Jadi 23 dikali 2 karena ada 2 kromosom, jadi di tubuh kita sejumlah 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai 22 disebut autosom, sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom. Inilah yang membedakan seseorang itu laki-laki atau perempuan. Untuk gonosom nomor 23 XY ini adalah untuk gonosom laki-laki.
Jika di dalam tubuh seseorang kromosom nomor 23-nya seperti ini, maka ditulis XX, ini menandakan bahwa seseorang tersebut adalah berjenis kelamin perempuan. Sekarang kita bahas tentang susunan kromosom atau kariotip. Yang pertama pada laki-laki. Pada laki-laki ada 23 pasang kromosom. Kromosom yang 1 sampai 22 diberi simbol 22AA, 22 pasang kromosom, plus yang terakhir adalah XY. Sedangkan untuk sel kelamin jantan atau sperma merupakan sel yang haploid, tidak berpasangan. Jadi kromosomnya ada 22 tapi tidak memiliki pasangan, sehingga ditulis 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Untuk kromosom pada perempuan terdiri atas 23 pasang kromosom. Nomor 1 sampai 22 adalah jumlah kromosom yang ditulis dengan 22AA, 22 pasang kromosom ditambah XX. Untuk sel telur itu merupakan kromosom yang haploid, tidak berpasangan. Jadi terdiri atas 22A ditambah X. Demikianlah materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.